Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman dan seluruh sahabat PT Pontianak. Hari ini kita jumpa lagi di podcast sahabat PT Pontianak ini. Ini episode kedua karena sebelumnya kita berjumpa dengan Ketua Ombudsman. Dan hari ini pada tanggal 6 tanggal 6 Juni 2023 kita kedatangan tamu spesial kita. Siapa beliau? Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Yudisial Bapak Dr. Andes Haji Taufik Hajat. Ada Hajatnya ini. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman sekalian. Sungguh luar biasa untuk Pak Taufik. Selamat datang di bumi Katulistiwa ini. Ini sengaja atau bagaimana bisa sampai ke sini nih? Oh ya, terima kasih. Ya disengaja dong. Kebetulan oleh pimpinan saya ditunjuk untuk membuka acara PKH, peningkatan kapasitas hakim, yaitu pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan di Pontianak ini nanti jam 2 siang. Sewilayah Kalimantan Barat tentunya. Sewilayah Kalimantan, ya mungkin ada dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Jumlah keseluruhannya 50 orang hakim yang terdiri dari 25 hakim pengadilan umum dan 25 orang hakim pengadilan agama. Oke, terima kasih Pak Taufik atau Bang Taufik atau udah ini panggilannya nih? Terserah saja. Terserah saja. Kita panggil Bang Taufik saja ya. Karena kita sedang bincang-bincang ringan ala podcast sahabat PT Pontianak ini. Saya mendaulat Pak Taufik ini atas perintah Ibu Ketua PTA, Ibu Sispayeti, Dr. Hajah Sispayeti SHM. Daulat bagus, dia suruh podcast di sini. Jadi yang ingin digali pada kesempatan ini sebenarnya bagaimana kita mencari hubungan yang harmonis antara dunia peradilan dengan KAY. Apa sebenarnya peran dan fungsi KAY ini bagi dunia peradilan? Yang pertama, tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, revisi amandemen ketiga pasal 24B. Tugas Komisi Yudisial itu adalah untuk menyelenggarakan seleksi dan pengusulan calon hakim agung, dan tugas lainnya berupa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh konstitusi. Jadi intinya Komisi Yudisial bertugas sebagai pengawas eksternal terhadap Mahkamah Agung, dalam hal ini para hakim di 4 lingkungan peradilan. Di dalam undang-undang ada aturan begini, hakim harus terjaga kemandiriannya, kira-kira begitu kan? Apakah peran sertanya kayak di dalam mengawasi hakim itu tidak mengganggu kemandirian hakim itu sendiri? Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya kemandirian hakim itu terutama di bidang teknis. Komisi Yudisial sama sekali tidak ikut cawe-cawe di bidang teknis. Jadi Komisi Yudisial hanya berwenang dan bertugas untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan hakim di bidang etika, di bidang etik, di bidang etis, sebagaimana surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2012 dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jadi tugas utamanya lebih ke bidang teknis, ke bidang etik, tidak menyangkut sama sekali di bidang teknis, sehingga sama sekali tidak akan mengganggu kemandirian seorang hakim. Tapi kalau temuan-temuan lain umpamakan ada penyimpangan, putusan, apa itu jadi obrik kayak juga ini? Ya, jadi begini, kalau ada penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan teknis, yang
ada upaya hukum di situ, Komisi Yudisial nggak masuk. Termasuk Mahkamah Agung sendiri tidak masuk. Jadi artinya pelanggaran hukum material itu KY sama Bawas nggak bisa masuk. Yang bisa masuk itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran teknis yang kadang-kadang antara KY dengan Mahkamah Agung sering terdapat khilafiyah gitu ya. Mahkamah Agung menganggap seorang hakim itu melanggar hukum acara itu dianggap sebagai teknis murni, sementara Komisi Yudisial menganggap itu pelanggaran etik karena ketika hakim melanggar hukum acara, hakim itu dianggap nggak mampu. Kalau ketika hakim dianggap tidak mampu, itu kan berarti unprofessional conduct. Kalau unprofessional conduct itu jelas pelanggaran etik. Jadi artinya para hakim nggak usah takut di dalam ambil putusan begitu ya kira-kira? Sama sekali nggak boleh takut. Tapi termasuk Mahkamah Agung juga tidak akan berwenang untuk memeriksa hakim yang salah dalam mengambil putusan. Karena ada hakim juga sesalah-salahnya putusan hakim harus dianggap baik, gitu. Harus dianggap benar. Itu kan berlaku untuk seluruh dunia gitu. Tapi pada sisi lain, ya kita tetap menganjurkan hakim untuk terus belajar gitu ya. Karena bagaimanapun seorang hakim itu harus menguasai bidang hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Jadi nggak usah khawatir. Dan kami kalau mau menyangkut masalah teknis, kami nyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang. Gitu. Di Mahkamah Agung ada badan pengawasan. Kemudian Komisi Yudisial itu pada prinsipnya merupakan badan pengawasan terhadap lembaga peradilan. Ya. Itu di mana perbedaannya? Apa tidak beradu pengawasan itu kira-kira ya. Pak Wakil? Ya betul. Jadi Mahkamah Agung punya pengawas fungsional, dalam hal ini pengawas internal, itu dilaksanakan oleh badan pengawasan. Kemudian pada saat yang sama, dulu kalau kita lihat sejarahnya, ketika Mahkamah Agung, lembaga peradilan yang masih berada di bawah kekuasaan pemerintah, dalam hal ini kementerian, baik Kementerian Kehakiman maupun Kementerian Agama dan Kementerian Departemen Hankam, itu kan dianggap lembaga peradilan tidak mandiri gitu ya, sehingga gampang diintervensi oleh pihak lain. Nah, sekarang sebelum terjadinya reformasi, dianggap lembaga peradilan ini pengawasannya dianggap sama sekali tidak efektif, sehingga ketika reformasi berlangsung, salah satu tuntutan reformasi itu adalah mengembalikan kemandirian lembaga peradilan, yaitu dengan membentuk lembaga di luar pengadilan sebagai pengawas eksternal Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, yaitu namanya Komisi Yudisial. Yang lebih independen tentunya. Yang lebih independen. Sehingga Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang lahir akibat dari reformasi. Jadi tidak ada kan selama ini ada kesan atau pesan ini saling benturan pengawasan antara Mahkamah Agung ya melalui lembaga pengawasannya itu badan pengawasan dengan Komisi Yudisial itu dinafikan betul ya dengan lahirnya undang-undang KY ini. Iya. Tabrakan saling rebut pengawasan sih enggak. Tapi dalam praktek, contohnya kemarin ada kasus di wilayah Jawa Barat, itu badan pengawasan melakukan pemeriksaan. Tapi KY juga melakukan pemeriksaan. Nanti rekomendasinya kita ajukan ke Ketua Mahkamah Agung, kemudian nanti Ketua Mahkamah Agung yang menentukan. Jadi boleh bersamaan ya? Boleh. Bersamaan dalam satu objek pengawasan. Objek pengawasan. Bahkan saya pernah melakukan di badan pengawasan itu, bertempat di badan pengawasan, melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yang sama, bersama-sama dengan badan pengawasan. Sehingga waktu itu kita bikin berita acara masing-masing, tapi
siapapun yang bertanya di antara kita, apakah itu Bawas, apakah itu KY, itu terserah. Tapi berita acara kita bikin masing-masing, kemudian rekomendasi, laporan kita bikin masing-masing juga. Jadi nggak masalah. Nah, ke depan kita ada bersepakat dengan pimpinan Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan bersama. Jadi ada laporan pengaduan ke Komisi Yudisial. Kalau yang berkaitan dengan etik murni, pelanggaran etika kode etik dan perubahan perilaku hakim, itu kita bisa sendiri. Tapi kalau ada titik singgung antara kode etik dengan teknis, kita ajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Dan masyarakat silahkan laporkan ke Silahkan. KY maupun ke Bawas jika ada pelanggaran. Kalaupun orang PTA Pontianak ya? Iya, siapapun. Jadi begini, kalau laporan itu sepenuhnya menyangkut teknis, kita teruskan ke Mahkamah Agung. Kita meskipun lapornya ke KY ya? Meskipun lapornya ke KY, dan itu banyak sekali kasusnya. Atau yang dilaporkan panitera, pegawai, dalam konteks apapun, apakah itu menerima sogokan atau selingkuh, kita teruskan ke Bawas gitu. Jadi kita nggak periksa yang. Saya dengar Pak Taufik ini pernah juga memimpin PTA Pontianak katanya. Itu tahun berapa itu? Ya, mulai Oktober 2016 sampai Agustus 2017. 17 ya. Ya. Oh, gimana kesannya? Dan ada mungkin perbedaan gitu? Ya, jauh sekali. Dulu pimpinan PTA Pontianak itu mungkin laki-laki semua ya. Oh, ya. Sehingga gersang gitu ya. Sekarang karena yang mimpin tuh ibu-ibu cantik lagi, sehingga kantornya juga jadi cantik. Dan ini pelayanan terpadu ini PTSP ini dulu belum ada. Memang di masa saya belum ada. Luar biasa ya. Ketika saya masuk saya langsung kaget dan dan cukup bersih gitu ya, bersih. Cuman yang saya sayangkan halamannya kok jadi kecil gitu. Dulu kita upacara itu luas dulu. Tapi ternyata saya dapat informasi Pemda minta untuk pelebaran trotoar untuk jalan pagi segala macam. Ya itu kan nggak bisa juga. Dan memang luar biasa. Saya 9 bulan di sini, perubahannya cukup luar biasa. Dan memang Ibu Ketua ini luar biasa. Saya sekarang minta apa harapan-harapan Pak Taufik untuk PTA Pontianak gitu. Yang pertama seperti tadi, dalam rangka pembangunan zona integritas, ya tentu saya mendoakan dan mendukung supaya PTA Pontianak bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Amin ya. Karena bagaimanapun prestasi PTA Pontianak, walaupun bukan di bawah kewenangan saya, tapi secara moral, secara psikologis, saya masih merasa punya ada hubungan juga. Makanya saya sempatkan datang ke sini untuk lepas kangen gitu ya. Kalau karena sebagian besar teman-teman yang bertugas, kecuali hakim tinggi ya, hakim tinggi mungkin 1-2 saya kenal sebelumnya. Tapi kalau bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, ya mungkin 70-80% saya masih kenal, masih segar di ingatan saya. Jadi betul-betul saya melepas kangen di sini. Oke. Nah. Kira-kira optimis nggak dapat ini? Kita dapat WBK ini? Insya Allah. Karena saya tahu sendiri kapasitas Ketua PTA sekarang. Jujur, ya karena saya mengenal dia sejak masih gadis kalau nggak salah ya, masih gadis gitu. Udah teman diskusi. Sekarang sampai sudah jadi KPTA ya? Sekarang udah jadi KPTA. Tapi intinya saya tetap optimis karena yang utama itu kebersamaan. Saya lihat kekompakan di sini cukup bagus, dan dukungan staf mulai dari staf terendah sampai tertinggi, hakim tinggi sangat mendukung proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Ketua. Ya mudah-mudahan Badan Pengawasan kemudian Kemenpan RB tidak salah dalam menilai. Mudah-mudahan amin. PTA Pontianak luar biasa.
Oke, terima kasih Pak Taufik, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, hadir di hadapan kita bersama ya, di dalam acara podcast Sahabat PTA Pontianak episode kedua. Dan insya Allah kita akan ada podcast berikutnya, dan kepada masyarakat seluruhnya yang nonton di acara podcast, silahkan saudara menghubungi ada di media sosial atau di website kami untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, baik tentang layanan maupun tentang aktivitas-aktivitas lainnya di PTA Pontianak. Sekali lagi Pak Taufik, terima kasih, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah meliput acara ini, dan akhirnya kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.